Nah, jadi memang penggunaan salah satu manfaat yang luar biasa adalah kalau kita mengkonsumsi itu dalam waktu lama, itu menghindarkan kita dari kepikunan. Karena kan suatu saat nanti kita akan pikun ya, karena semua sel memori sudah penuh isinya. Jumpa kembali dengan saya dan tentu saja masih di CND Channel. Viewers, bagi kita yang hidup di daerah tropis tentu saja tidak asing dengan berbagai macam tanaman herbal dan segudang manfaatnya. Kadang tanaman ini tumbuh liar di halaman kita tanpa kita tahu sebetulnya manfaat apa yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah daun pegagan atau nama latinnya Centella asiatica. Ingin tahu lebih banyak mengenai manfaat dan cara mengolah daun pegagan tersebut? Saya akan mengajak viewers untuk bertemu dengan seorang ahli pangan dan seorang herbalis, yaitu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI. Mari kita berbincang-bincang lanjut dengan beliaunya. Nah viewers, kembali saya bertemu dengan Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSI, seorang ahli pangan dan herbalis yang saat ini sedang mengembangkan sayuran organik dan herbal. Benar ya Bu ya? Iya, gitulah. Kita sapa dulu Ibu Raffi. Selamat sore Ibu Raffi, gimana kabarnya? Selamat sore viewer semuanya. Sehat-sehat aja ya Bu ya? Iya, harus selalu sehat. Tetap semangat. Nah, begini Bu Raffi, saya ini mendapatkan email dari salah seorang viewers yang menanyakan mengenai tanaman pegagan. Nah, tanaman pegagan itu tumbuh subur di halaman rumahnya. Setelah dia browsing-browsing, ternyata tanaman pegagan ini juga ada manfaatnya selain sebagai sayuran, juga untuk kesehatan. Nah, sebetulnya tanaman pegagan ini termasuk jenis tanaman apa ya Bu ya? Iya. Jadi tanaman pegagan atau nama latinnya Centella asiatica itu sebetulnya tanaman liar juga, termasuk tanaman yang tumbuh dengan mudah di kebun-kebun, di pematang, di pinggir-pinggir jalan, di halaman rumah. Ya, itu sangat mudah itu. Nah, ini tanaman liar yang asalnya ya sebetulnya dari Asia tropik juga gitu. Jadi bisa juga di Indonesia, di India, di banyak negara lah, itu bisa daerah tropis gitu. Nah, memang pegagan ini mempunyai nama-nama yang sesuai dengan daerahnya gitu. Ada yang menyebutnya antan-antan, ada yang menyebutnya antanan, ada yang menyebutnya kaki kuda gitu. Jadi memang berbeda-beda. Ada pegagan darat itu ada kira-kira ada 12 asisi. Lalu ada pegagan air, ya, pegagan air itu kira-kira ada 4 lah yang sudah dieksplor, itu ada 4. Ada yang ada di laut, itu warnanya agak merah gitu. Oh, di laut tapi juga itu, ada ya Bu ya? Itu termasuk jenis pegagan gitu. Jadi memang macam-macam. Banyak sekali macamnya dan dinamakan sesuai dengan daerah. Iya, betul. Nah, karena variannya banyak sekali. Iya. Untuk yang bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan untuk kesehatan itu yang jenis yang apa ya Bu ya? Iya, biasanya itu yang pegagan darat. Oh, yang darat. Jadi yang darat itu sebetulnya hampir sama, tapi ada yang daunnya itu penuh, ya. Ada yang daunnya hanya separuh, ada yang 3/4, lalu ada yang daunnya itu lurus pinggirnya,
tapi ada yang apa namanya ya bergerigi gitu. Jadi bedanya seperti itu. Tapi itu sama semuanya, itu pegagan dan semuanya itu dalam sejarahnya memang dimakan gitu. Oh, bisa dikonsumsi semua. Dikonsumsi ya. Jadi pegagan sendiri itu sebetulnya sudah masuk dalam obat tradisional Indonesia. Sejak 1884. Oh, jadi sudah cukup ya? lama ya. Jadi dalam buku tradisional, obat-obat tradisional itu sudah termasuk pegagan itu ada di dalamnya gitu. Sudah dikenal sejak lama. Ya, dan sudah manfaatnya juga sudah dirasakan. Jadi kalau obat tradisional itu kan ya yang disebut jamu ya, itu turun temurun kan dari kakeknya kepada anaknya pada cucunya dan seterusnya gitu. Jadi itu terus turun temurun. Nah itu sebetulnya sudah lama sekali pegagan itu ya. Karena tanaman ini sudah dikenal sudah sangat lama ya Bu Rabi ya. Tapi mungkin masih belum banyak viewers yang mengetahui manfaatnya secara keseluruhan juga. Nah ini kira-kira kandungan zat apa yang ada di pegagan ini dan manfaatnya untuk kesehatan? Iya. Jadi kalau kandungan kimianya itu banyak sekali ya. Ada yang namanya yang sangat penting itu asiatikosid ya, asiatikosid. Tapi ada juga tenkunisid, isotengkunisid, brahmik acid ya, asam brahmik. Lalu macam-macam yang lain banyak sekali isinya. Ada terpenoid, ada isoterpenoid, triterpenoid itu banyak ya. Jadi isinya macam-macam. Nah, salah satu yang sudah diketahui dengan pasti itu asiatikosid tadi. Jadi kualitas pegagan itu biasanya ditentukan oleh berapa banyak kandungan asiatikosid itu. Itu apa itu, Bu? Nah, asiatikosid ini mempunyai sifat dia itu bisa mengaktifkan saraf memori. Nah, sehingga ya sebetulnya dia juga ada ya, untuk stamina juga ada gitu asiatikosid itu. Tapi terutama adalah yang untuk memori. Karena ingat ya, Bu, ya? daya ingat. Sehingga untuk lansia ini bagus sekali. Jadi kan begini ya, kalau kita lihat otak gitu kan, otak manusia ya masih bagus, tapi kan ada pendar-pendarnya sebetulnya kayak elektrik kayak seperti itu ya. Nah itu kan sudah mulai padam gitu ya. Kalau sudah semakin umur kan semakin padam. Nah ini tuh seperti ngecas lagi gitu. Jadi ya seperti itu. Nah jadi memang penggunaan salah satu manfaat yang luar biasa adalah kalau kita mengkonsumsi itu dalam waktu lama itu menghindarkan kita dari kepikunan. Karena kan suatu saat nanti kita akan pikun ya, karena semua sel memori sudah penuh isinya, sehingga ya dan menurun ya kan, pasti terjadi degeneratif kan ya. Nah tapi dengan adanya ini senyawa ini itu seperti refresh lagi gitu, sehingga menghindarkan kita dari kepikunan, dan ini luar biasa sebetulnya. Jadi ini bermanfaat sekali untuk lansia, untuk manula ya. Atau bahkan mungkin sebelum lansia malah bagus dikonsumsi untuk menghindari kepikunan mungkin ya Bu ya. Ya, dan ada juga yang meneliti karena itu dicobakan di sel tikus ya yang sudah dirusak otaknya itu, kemudian tikus kecil ya, kemudian diberi makanan ini yang pegagan ini yang sudah dijadikan sediaan, dia diberi makan dengan dosis tertentu, ternyata pulih lagi. Jadi yang dulunya sudah rusak itu pulih lagi. Nah sehingga dan bahkan diuji cobakan tikus itu menjadi cerdas. Wah, jadi biasa, ya. Jadi ya ini kalau penelitian ini dilanjutkan untuk anak-anak barangkali bisa membuat otaknya menjadi cerdas. Karena tikus itu kan dicobakan di suatu tempat, kemudian dia dimasukkan, jalannya berliku-liku gitu. Nah tikus biasanya kalau dia sudah bisa keluar, dia akan tahu jalannya lagi gitu. Nah dia dirusak memorinya sehingga dia nggak bisa jalan lagi. Gitu ya. Begitu dikasih itu, dia balik lagi bisa keluar. Jadi terjadi peningkatan kecerdasan dari tikus tersebut gitu. Jadi itu masih penelitian ya. Jadi dengan objeknya tikus. Jadi ya memang untuk lansia bagus, kemungkinan juga untuk anak-anak akan menambah anak itu menjadi cerdas gitu.
meningkatkan daya ingat anak-anak supaya lebih konsen belajar mungkin ya Bu ya. Iya, iya, seperti itu. Ya. Mungkin ada manfaat yang lain Bu selain itu, mungkin manfaat utamanya ya Bu untuk daya ingat. Betul. Nah, selain itu banyak sekali manfaatnya, misalnya untuk orang diabetes juga katanya dengan makan itu dia menjadi lebih baik karena kan kandungannya tadi macam-macam ya. Oh, iya. Jadi kandungannya macam-macam tadi juga manfaatnya bisa macam-macam. Untuk asma itu juga bisa. Jadi banyak sekali untuk tuberkulosis itu juga ada yang. Jadi memang ini biasanya terus dicampur dengan herbal lain gitu untuk mengobati sesuatu gitu. Jadi misalnya tidak tunggal. Ya misalnya tuberkulosis tadi ini dicampurkan dengan herbal lain untuk pasien yang TBC gitu ya. Jadi itu ternyata bagus juga gitu. Jadi manfaat utamanya itu dari asiatikosidnya itu adalah memperbaiki sistem daya ingat bagi orang-orang yang mengalami kemunduran fungsi otak dan daya ingat. Lalu juga sebetulnya ini mirip dengan ginkgo biloba. Jadi sering disebut sebagai ginkgo bilobanya Indonesia. Ginkgo bilobanya Indonesia. Kita kan tahu ginkgo biloba itu kan dari Cina ya, tapi ginkgo biloba Indonesia ya ini gitu. Ya, kemudian juga meningkatkan IQ. Jadi seperti tadi yang diceritakan tikus tadi ya. Lalu meningkatkan ketahanan tubuh, ya jelas itu stamina juga. Lalu memperlancar keluarnya air seni, jadi ini bisa diuretik ya fungsinya. Di Cina itu pegagan dipakai sebagai tonikum, ya karena memang stamina tadi. Ya, sedangkan di Malaysia itu sudah lama digunakan untuk mengobati bronkitis, juga asma gitu ya. Lalu mah, keputihan, gangguan ginjal, ya. Lalu ya karena fungsinya diuretik tadi ya, jadi untuk memperlancar ya, jadi untuk mengobati radang saluran kencing. Ternyata begitu banyak sekali ya manfaatnya ya Bu ya dari pegagan ini yang dan uniknya dia hampir sama dengan ginkgo biloba ya Bu ya. Iya, betul. Ginkgo bilobanya Indonesia. Betul ya. Nah, karena tanaman ini tadi Bu bilang bisa tumbuh di mana saja, termasuk salah satu tanaman liar di sawah, di pinggir jalan, di mana-mana. Nah, sepertinya nggak sulit ya Bu ya untuk menanam pegagan ini. Iya, sangat mudah. Jadi dia ini sebetulnya menjalar. Jadi menjalar di tanah ya. Jadi ketika kita mengambil satu rumpun, lalu kita tanam di halaman rumah misalnya, nah dia membutuhkan air banyak. Jadi ketika dia banyak air, maka dia akan tumbuh dan tumbuhnya itu menjalar terus gitu. Akhirnya dia akan memenuhi halaman kita. Sangat mudah seperti itu. Mudah. Iya. Dan bisa juga untuk kayak rumput. Ya, bisa. Ya, bisa seperti rumput memang. Ya. Dan nanti kalau kita panen itu misalnya ya, kita potong, kita ambil daunnya untuk diproses, dia dalam waktu 1 minggu akan penuh lagi, ya jadi cepat sekali. Ya itu asal kita airi dengan benar gitu ya. Karena itu seperti yang saya lakukan, jadi di halaman belakang saya gunakan sprinkler, kan otomatis itu airnya banyak gitu ya. Airnya bisa membasahi semuanya. Jadi tidak disiram tapi dengan sprinkler aja. Jadi ketika dipanen ya seminggu lagi sudah tumbuh baru lagi dan semakin banyak gitu. Iya, jadi sebulan ya bisa sekali dipanen gitu. Jadi dipotong, nanti muncul lagi daun-daun baru, udah mulai gede. Nanti bulan depan dipotong lagi gitu. Jadi seperti itu, sebetulnya mudah. Rumah tangga bisa menanam itu. Ya. Ini Bu, untuk memotongnya itu kan sebetulnya kalau kita ambil akarnya mudah sekali untuk tercabut ya Bu ya. Tapi ini dipotong sehingga daunnya saja atau gimana Bu? Iya, kalau mau diproses kita ambil daunnya saja.